Pernah kepikiran nggak sih kalau seekor ikan itu ternyata bisa ngajarin kita banyak hal soal kegigihan dan tujuan hidup? Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasanya ikan salmon. Sebuah perjalanan yang penuh drama, perjuangan, dan makna yang dalam banget. Jangan lupakan dari mana dirimu berasal, karena untuk itulah tujuan hidupmu. Coba bayangin deh, kalau salmon bisa ngomong, mungkin ini nih yang bakal dia bilangin ke kita. Sebuah pengingat yang kuat banget, yang jadi inti dari semua pembahasan kita hari ini. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Migrasi salmon ini tuh jauh lebih dari sekedar naluri biologis biasa loh. Ini adalah sebuah misi, sebuah panggilan jiwa yang mendorongnya buat melewati batas-batas yang kelihatannya mustahil banget. Jadi apa sih sebenarnya ikan salmon itu? Gini, siklus hidup mereka itu ajaib banget. Mereka mulai hidupnya di sungai air tawar yang tenang, terus merantau jauh ke lautan luas buat jadi dewasa. Dan kemudian, dipandu sama kekuatan yang nggak kelihatan, mereka melakukan perjalanan pulang, kembali ke tempat mereka lahir buat ngerusin generasi. Nah, disinilah letak misteri besarnya. Coba deh bayangin, setelah 4 atau 5 tahun di tengah lautan yang begitu luas, gimana caranya seekor salmon bisa tahu jalan pulang ke sungai kecil yang tepat tempat dia lahir? Gimana coba? Ini benar-benar teka-teki yang bahkan sampai sekarang para ilmuwan pun masih garu-garu kepala. Bukti kekuatan alam yang luar biasa. Oke, sekarang kita ikutin yuk perjalanan salmon pas dia mulai fase pertumbuhannya. Dari sungai tempat kelahirannya, dia memulai perjalanan epik ke lautan yang luas banget, sebuah dunia yang sangat berbeda, tempat dia bakal jadi dewasa dan makin kuat. Perjalanan hidup salmon itu kayak sebuah siklus yang sempurna. Dari sungai ke laut, terus balik lagi, dan setiap langkahnya itu punya tujuan yang jelas. Ini adalah siklus yang udah kuno banget. Lahir, tumbuh besar, pulang ke rumah, dan akhirnya berkorban demi generasi berikutnya. Coba deh bayangin, bebasnya hidup di lautan yang super luas. Tapi, ada satu panggilan di dalam diri yang nggak bisa diabaikan. Sebuah insting purba yang lebih kuat dari apapun, yang terus-menerus menarik dia buat pulang, kembali ke asalnya. Nah, disinilah bagian paling dramatis dari hidup salmon dimulai. Perjalanan pulangnya itu, wah bukan perjalanan yang enteng, ini adalah ujian terakhir yang mempertaruhkan segalanya. Jadi, lautan itu ibarat tempat buat tumbuh besar. Relatif aman lah. Tapi sungai, itu medan perangnya. Perjalanan pulang inilah letak bahaya yang sesungguhnya. Disinilah peluang buat selamat itu kecil banget. Beda jauh sama pas di laut. Dan rintangan itu gila-gilaan. Salmon ini harus ngelawan arus yang super deras, lompatin air terjun, sambil terus waspada sama predator di mana-mana. Ada beruang, ada elang, dan tentu aja kita, manusia. Ini benar-benar pertarungan hidup mati tanpa henti. Tapi, luar biasanya, di antara semua itu, ada yang berhasil. Dengan kekuatan dan kegigihan yang gak main-main, mereka akhirnya sampai di tujuan akhir mereka. Tempat di mana semua ini dimulai. Setelah semua perjuangan gila-gilaan itu, tugas terakhirnya justru sangat simpel tapi sangat agung. Dengan sisa-sisa tenaganya, si betina ini nyiapin rumah buat generasi berikutnya, buat mastiin siklus kehidupannya terus berlanjut. Dan setelah tugasnya selesai, perjalanan salmon pun sampai di babak terakhir. Tapi ini bukan akhir yang menyedihkan loh, justru ini adalah puncak kemuliaannya. Jadi, ini poin pentingnya. Gak ada satupun salmon yang selamat dan balik lagi ke laut. Setelah mereka menunaikan tugas sucinya itu, ya sudah, hidup mereka selesai. Sebuah pengorbanan total demi masa depan spesies mereka. Perjalanan hidup salmon ini benar-benar gambaran yang luar biasa dari jiwa seorang kesatria. Ya kan? Kayak kesatria yang lagi ngejalanin misi, dia berjuang tanpa kenal lelah, cuma didorong sama tugas. Dan pada akhirnya ngorbanin segalanya demi tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Oke, sekarang coba kita tarik kisah ini ke dalam hidup kita sendiri. Apa sih yang bisa kita pelajari dari dedikasi seekor ikan yang, ya ampun, luar biasa ini? Pertanyaannya jadi personal banget kan? Kalau salmon aja punya misi yang begitu jelas, gimana dengan kita? Apa sih yang mendorong kita buat terus maju, buat ngelewatin semua rintangan dalam hidup? Nah, definisi kemuliaan di sini tuh kuat banget. Ini bukan soal pencapaian di luar, kayak harta atau jabatan. Bukan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Soal kegigihan kita buat nyelesain tugas yang udah dipercayakan, nggak peduli sesulit apapun jalannya. Jadi, inilah inti pelajarannya. Menjalani hidup berjiwa kesatria kayak salmon, itu artinya kita ngisi hari-hari kita dengan kebaikan, kita sabar pas ngadepin cobaan, dan yang paling penting, kita nggak pernah nyerah. Jatuh, ya bangkit lagi. Nggak peduli seberapa sering.
Pada akhirnya, sama kayak salmon yang pulang ke asalnya buat menuntaskan tugas, kita semua juga punya panggilan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang adalah, kita udah nemuin panggilan kita belum? Dan apa kita bakal berjuang buat menyelesaikannya dengan kemuliaan yang sama?